Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Fasya Abdurranda dengan NIM 2410861012. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kecanduan internet. Teman-teman pernah nggak sih niat buka internet itu cuma 5 menit, tapi tiba-tiba sudah 1 jam berlalu? Nah, internet memang mendekatkan yang jauh. Namun tanpa kita sadari, dia juga bisa menjauhkan yang dekat dengan kita. Hari ini kita akan membahas satu fenomena yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai mahasiswa, yaitu kecanduan internet. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya internet sudah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari tentunya, khususnya bagi mahasiswa. Karena dimulai dari kuliah yang online, mencari referensi, hiburan, hingga bersosial media, semuanya itu tergantung pada internet. Namun teman-teman, penggunaan yang berlebihan dapat berkembang menjadi kecanduan internet, yaitu kondisi ketika seseorang sangat sulit mengontrol waktunya atas penggunaan internet hingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Nah, dalam psikologi komunikasi ini, fenomena ini berkaitan dengan perubahan pada interaksi, perhatian, dan regulasi emosi. Nah, berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lebih dari 98% mahasiswa di Indonesia merupakan pengguna aktif internet, dengan rata-rata durasi penggunaan lebih dari 7 jam per hari, teman-teman. Psikologi komunikasi juga menemukan bahwa 1 dari 3 mahasiswa merasa sangat cemas atau gelisah ketika tidak memegang ponselnya, dan lebih dari 40% mahasiswa mengaku sulit fokus belajar karena notifikasi di media sosial. Nah, data ini menunjukkan bahwa kecanduan internet bukan hanya sekedar kebiasaan saja, akan tetapi juga sudah menjadi fenomena psikologis dan komunikatif. Nah, kemudian apa sih dampak dari kecanduan internet tersebut? Kecanduan internet dapat membawa dampak yang cukup serius. Di antaranya adalah yang pertama, dampak psikologis. Kita mudah merasa cemas, emosi tidak stabil, menurunnya kemampuan konsentrasi, dan juga berdampak pada sosial dan komunikasi kita, yaitu seperti interaksi tatap muka itu lebih berkurang, komunikasi menjadi dangkal dan singkat, dan 60% mengaku sulit berhenti scroll TikTok meski sudah lelah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kecanduan internet bukan hanya masalah individu saja, akan tetapi juga masalah kolektif generasi digital. Nah, kemudian apa sih solusi dan ajakan positifnya? Nah, kecanduan internet bukan berarti harus menjauhi internet sepenuhnya, akan tetapi kita juga membutuhkan manajemen atau kontrol diri dan kesadaran digital. Di sini ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengatur screen time, yang kedua mengatur jadwal offline, yang ketiga mengaktifkan mode fokus saat belajar, dan juga mengganti waktu scroll dan aktivitas produktif atau interaksi langsung, supaya pikiran kita teralihkan dari mengonsumsi internet terlalu berlebihan. Nah, dalam psikologi komunikasi, komunikasi yang sehat dimulai dari individu yang sadar akan perilaku mereka sendiri. Kemudian, internet seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengendali hidup kita, teman-teman. Maka dari itu, mari menjadi generasi yang cerdas digital, bukan terjebak dengan digital. Karena terkoneksi itu penting, tapi hadir sepenuhnya dalam kehidupannya jauh lebih berarti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kecanduan internet bukan hanya masalah individu saja, akan tetapi juga masalah kolektif generasi digital. Nah, kemudian apa sih solusi dan ajakan positifnya? Nah, kecanduan internet bukan berarti harus menjauhi internet sepenuhnya, akan tetapi kita juga membutuhkan manajemen atau kontrol diri dan kesadaran digital. Di sini ada beberapa langkah sederhana.
yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengatur screen time, yang kedua mengatur jadwal offline, yang ketiga mengaktifkan mode fokus saat belajar, dan juga mengganti waktu scroll dan aktivitas produktif atau interaksi langsung, supaya pikiran kita teralihkan dari mengonsumsi internet terlalu berlebihan. Nah, dalam psikologi komunikasi, komunikasi yang sehat dimulai dari individu yang sadar akan perilaku mereka sendiri. Kemudian, internet seharusnya menjadi alat bantu, bukan pengendali hidup kita, teman-teman. Maka dari itu, mari menjadi generasi yang cerdas digital, bukan terjebak dengan digital. Karena terkoneksi itu penting, tapi hadir sepenuhnya dalam kehidupannya jauh lebih berarti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.